4, 3, 2, 1, go! Dewa Naga Kehancuran. Kegunaan buah persik kehidupan. Istana bawah laut. Persik kehidupan. Aku tidak menyangka bahwa buah ini akan tumbuh di tempat ini. Buah ini adalah sesuatu yang luar biasa, bahkan untuk para kultivator puncak, mereka sangat menginginkan buah ini. Buah ini tidak muncul dalam waktu yang sangat lama dan hanya ada catatan tentangnya. Bahkan di buku panduan yang aku miliki yang aku dapatkan dari nenekku tercantum fungsi buah ini. Ucap Jieyan dengan senyum kecil di wajahnya. Apakah buah ini semenarik itu? Tanya Yue karena ia tidak ahli dalam hal-hal seperti itu. Iya, buah ini dapat mengembalikan vitalis yang hilang dan fungsi lainnya yang sangat luar biasa adalah, buah ini dapat meningkatkan usia setidaknya 500 tahun. Jawab Jieyan dengan kilatan tertentu di matanya. Ia tentu akan menyimpan buah tersebut dan akan memberikannya kepada seseorang. Apa? 500 tahun. Teriak Yue terkejut karena buah seperti itu pasti akan diinginkan oleh para kultivator puncak seperti leluhur tua para kekuatan besar. Ya, ini adalah kenyataan. Di masa lalu, buah ini pernah muncul satu kali. Dari cerita yang aku dengar dari nenekku, ketika buah ini muncul berjumlah 4, banyak kekuatan besar yang berperang untuk memperebutkan buah. Apakah kau tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi bila satu kultivator kuat di generasi tua bertahan lebih dari 500 tahun dari saingannya? Bisa dipastikan kekuatan yang dipimpin olehnya akan lebih maju daripada kekuatan lainnya. Ucap Jieyan. Wajah Yue serius seketika. Ia tentu tahu hal seperti itu akan terjadi dan ia pun menatap ke arah Tang Yuha. Apakah saat ini Yuha sudah memiliki umur tambahan 500 tahun? Ya, itu sudah bisa dipastikan. Selain itu, lihat saja vitalisnya yang hilang sebelumnya. Itu dipulihkan dalam sekejap. Dan bahkan jika seseorang yang sangat sudah tua mengkonsumsinya, mereka akan kembali ke tubuh paruh baya mereka. Ini adalah buah yang luar biasa. Tetapi, pohon ini harus dibudidayakan selama setidaknya ribuan tahun agar menghasilkan persik kehidupan. Ujar Jieyan. Keajaiban buah yang dikatakan oleh Jieyan membuat Yue tidak bisa berkata-kata. Setelah itu, Jieyan pun mengambil 6 buah yang tersisa. Ia sangat bersemangat karena jumlahnya sangatlah banyak, tidak seperti rumor yang beredar ataupun dari catatan yang ada yaitu paling banyak pohon persik kehidupan hanya dapat menghasilkan 3-4 buah paling banyak satu periode yaitu selama ribuan tahun paling cepat. Jieyan sangat yakin alasan sebenarnya pohon persik kehidupan menghasilkan buah lebih banyak dikarenakan menyerap cairan ki alam tingkat 3 bercampur tingkat 4. Makanlah ini. Ada efek lainnya yang dihasilkan oleh buah ini. Kebugaran fisikmu juga akan meningkat karena kau tidak kehilangan vitalis sama sekali. Ucap Jieyan saat melempar satu buah persik kehidupan sambil melanjutkan, setiap orang hanya bisa mengkonsumsi satu buah. Bila lebih dari satu, efek buah kedua dan seterusnya tidak akan ada seolah-olah itu adalah buah biasa. Yue tidak meragukan apa yang dikatakan oleh Jieyan sama sekali. Ia pun langsung memakan buah persik kehidupan. Ketika itu memasuki tenggorokannya, ia dapat merasakan kesegaran yang luar biasa. Ia seperti dipenuhi oleh vitalis yang sangat kuat yang membuatnya lebih energi daripada sebelumnya. Ia sangat tahu bahwa buah yang ia konsumsi adalah sesuatu yang luar biasa. Sedangkan Jieyan,
ia pun menelan satu buah juga. Tetapi, ia merasakan sesuatu yang aneh. Itu seperti terobosan sesuatu yang terjadi di dalam tubuhnya tetapi ia tidak dapat melacaknya. Namun, ia merasakan bahwa kekuatan tubuhnya meningkat hampir 2 kali lipat. Dengan kekuatan tubuh saja, ia dapat merobohkan selusin kultivator tingkat alam sage tahap ketiga sama sepertinya tanpa kesulitan sama sekali. Apa itu tadi? Ini bukan terobosan kultivasi tetapi seperti terobosan tubuh. Batin Jieyan dengan wajah heran. Tetapi ia tidak tahu bahwa terobosan tersebut adalah terobosan dari manual yang ia olah. Yaitu, Kitab Seni Surgawi, Tubuh Dewa Naga. Tentu saja Jieyan merasa senang dengan terobosan aneh yang ia terima saat ini. Ia pun menyampingkan pemikirannya lalu menyimpan 4 buah persik kehidupan yang tersisa. Ia berencana untuk memberikan 2 kepada kakek dan neneknya ketika mereka bertemu lagi. Sedangkan Tang Yuha yang sejak awal mendengarkan penjelasan Jieyan, sedikit kecewa bahwa buah yang ia konsumsi sebelumnya hanya memiliki efek 1 kali terhadap setiap seseorang jika mengkonsumsinya. Lalu, tatapan Jieyan tertuju pada kolam besar yang berisi cairan ki alam yang sangat luar biasa bagus setelah ia menyimpan 4 buah persik kehidupan ke dalam cincin ruang miliknya. Jieyan pun mengeluarkan buku panduan tentang sumber daya untuk memastikan khasiatnya sekali lagi karena sebelumnya ia hanya membacanya secara sekilas dan tidak menyangka bahwa akan menemukan cairan ki alam tingkat 3 dan 4 secara bersamaan. Saat membacanya, mata Jieyan semakin bersinar terang. Yuha, Yue, ayo masuk ke dalam sana. Kita akan berkultivasi setidaknya selama 1 hari di dalam kolam ini jika kita bertiga melakukannya bersama-sama. Fungsi dari cairan ki alam tingkat 3 dan 4 ini jauh lebih luar biasa dari yang sebelumnya karena dapat melancarkan aliran meridian, membuang kotoran yang tidak diperlukan dalam tubuh, memperkuat tulang-tulang bahkan sampai ke sel-sel tubuh. Dan tidak hanya itu, kelautan kita akan meningkat, ucap Jieyan. Tang Yuha yang mendengarnya tidak sabar sama sekali dan langsung melompat ke dalam kolam. Ia tenggelam di dalam kolam tersebut tetapi tidak peduli sama sekali dan langsung mulai berkultivasi. Aku akan berjaga-jaga. Jadi, tidak perlu khawatir karena aku dapat memeriksa situasi di sekitar sini walaupun aku juga ikut berkultivasi. Ucap Jieyan saat menatap Yue yang tampak sedang berpikir. Mendengar itu, Yue pun langsung berjalan ke dalam kolam yang berisi cairan ki alam. Jieyan juga tidak membuang waktu sama sekali. Ia menyadari bahwa ketika mereka selesai berkultivasi, ia akan mencapai tingkat alam sage tahap keempat. Sedangkan untuk Yue, walaupun dia memiliki tubuh khusus dan kultivasinya saat ini berada di tingkat alam sage tahap kedua, dia pasti akan mencapai tingkat yang sama dengan Jieyan karena Jieyan memang membutuhkan sumber daya jauh lebih besar daripada kultivator tingkat yang sama. Sementara untuk Tang Yuha, hal itu tidak lagi perlu dipertanyakan karena kekuatannya pasti akan meningkat drastis. Jieyan masih penasaran dengan tingkat kultivasi apa yang akan dicapai oleh Tang Yuha ketika mereka selesai berkultivasi. Episode sebelumnya, Tang Yuha menunjukkan keahliannya. Episode berikutnya, tingkat alam sage tahap keempat. Istana Bawah Laut. Jieyan, Tang Yuha dan Yue kini berkultivasi di dalam kolam yang lumayan lebar yang berisi cairan ki alam tingkat 3 dan 4. Dalam waktu beberapa jam,
sangat terlihat cairan ki alam di dalam kolam tersebut berkurang. Jie Yan dapat merasakan ki-nya meningkat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tidak diragukan lagi bahwa ia akan menembus tahap selanjutnya dalam waktu 1 hari. Tanpa disadari oleh Jie Yan, ketika ki mengalir di seluruh tubuhnya, segel yang mengikat garis darah serta segel yang mengunci ingatannya perlahan dikikis. Tetapi, segel yang mengunci ingatannya jauh lebih cepat dikikis, sementara untuk garis darah miliknya yaitu garis darah naga hitam kehancuran, itu sangat sedikit terkikis. Waktu terus berlalu, akar spiritual milik Jie Yan yang berasal dari garis darah Kaisar Surgawi terus berkembang. Inilah alasan mengapa kultivator tingkat alam sage sangat kuat, karena akar spiritual mereka berkembang ke arah tertentu. Bagi para kultivator tingkat alam sage di seluruh benua Sein, mereka merasa bahwa hal ini adalah hal yang wajar. Tetapi, untuk Jie Yan yang mengetahui hal ini memikirkan sesuatu tertentu. Walaupun begitu, ia masih menyimpannya untuk dirinya sendiri karena akar spiritual miliknya hanya berkembang sedikit. 1 hari berlalu begitu saja. Saat cairan ki alam tingkat 3 dan 4 di dalam kolam hampir habis, Jie Yan merasakan bahwa ki-nya berlipat ganda dalam sekejap. Perang! Suara pecahan kaca yang sangat renyah terdengar di benak Jie Yan yang membuatnya sedikit terkejut. Di saat itu juga, ki-nya yang berwarna ungu meledak ke segala arah. Ini adalah sebuah terobosan alami yang dialami oleh semua kultivator. Dan di saat ini juga, Jie Yan telah mencapai tingkat alam sage tahap keempat. Ia tidak menyangka bahwa kultivasinya akan meningkat 2 tahap selama memasuki istana bawah laut. Namun, butiran-butiran keringat tiba-tiba muncul di dahi Jie Yan karena ia merasa bahwa kepalanya bisa meledak kapan saja. Di saat itu juga, sangat banyak ingatan yang muncul di benaknya. Ingatan itu adalah tentang dirinya berkelana lalu memasuki Sekte Naga Langit. Ia juga berkenalan dengan 2 orang yang menarik, mereka adalah Gu Yuena dan Gu Yin. Tidak hanya itu, ketika ia berada di pelataran luar Sekte Naga Langit. Selain itu, ia juga bertemu pria muda menarik bernama Li Hao. Dan yang terakhir, ia memiliki seseorang lainnya yang ia anggap sebagai saudari bernama Huan Kai. Dan ingatan terakhir yang ia miliki adalah, itu terputus saat dirinya ingin pergi mengambil misi kelas A bersama dengan Huan Kai. Jie Yan langsung membuka matanya dan nafasnya memburu. Rasa sakit yang ia terima sebelumnya di bagian kepalanya telah hilang sepenuhnya. Kenangan ini. Jie Yan yang menyeka butiran keringat di dahinya tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya, ketika aku menembus kultivasiku, ada kemungkinan bahwa aku akan membuka kunci ingatan yang disegel. Batin Jie Yan. Ia sedikit bersemangat karena akhirnya ia telah mengingat banyak hal saat ini. Dari perkiraan Jie Yan, ingatannya akan pulih ketika ia mencapai puncak alam sage. Dan ia merasa bahwa hal itu tidak akan lama lagi. Aku sudah mencapai tingkat alam sage tahap keempat. Namun kekuatan ini belum cukup untuk menyusuri tempat ini dengan bebas. Jika aku mencapai tingkat alam sage tahap kelima, aku yakin dapat melakukannya. Batin Jie Yan saat ia perlahan melayang ke udara. Sisa cairan ki alam tingkat 3 dan 4 hanya tinggal sedikit. Beberapa menit kemudian, Yue juga membuka matanya. Kekuatannya saat ini juga telah mencapai tingkat alam sage tahap keempat. Ketika ia menatap ke arah Jie Yan, ia merasa heran bahwa Jie Yan hanya mencapai tingkat alam sage tahap keempat.
Dari pergerakan cairan Ki alam tingkat 3 dan 4 yang ada di dalam kolam, sebagian besar menuju ke arah Jieyan tetapi dia hanya menembus satu tahap sementara dirinya menembus dua tahap. Walaupun begitu, Yue sama sekali tidak bertanya. Ia pun perlahan melayang dan menatap ke arah Tang Yuha yang sangat rakus menyerap cairan Ki alam tingkat 3 dan 4 tanpa henti. Yuha adalah yang paling banyak menerima manfaat dari cairan Ki alam ini. Aku tidak menyangka bahwa dia akan menembus 4 tahap dalam satu tembakan. Sungguh sulit dipercaya. Cairan Ki alam ini memang luar biasa. Ucap Yue. Tentu ini adalah sesuatu yang luar biasa. Alasan Yuha menembus banyak tahapan, ini dikarenakan tingkat kultivasinya. Setelah ini, akan sulit baginya untuk menembus seperti sekarang karena tubuh khusus miliknya. Namun, di tempat ini mungkin dia akan menemukan sumber daya yang tepat untuk tubuh khusus miliknya. Ujar Jieyan. Yue mengangguk kecil dengan apa yang dikatakan oleh Jieyan. Ia juga seperti itu, butuh sumber daya khusus agar dirinya dapat menembus kultivasinya dan ini juga terjadi pada Jieyan. Namun, di antara ketiganya, Jieyan adalah yang membutuhkan sumber daya yang jauh lebih besar. Tidak lama kemudian, ketika cairan Ki alam tingkat 3 dan 4 telah habis, Tang Yuha pun membuka matanya. Ia memperhatikan semua bagian tubuhnya. Ia pun langsung melompat dengan semangat yang membara karena akhirnya telah mencapai tingkat alam sage tahap pertama. Kakak! Tang Yuha berseru bahagia lalu menghampiri Jieyan dan berteriak sekali lagi, aku telah mencapai tingkat alam sage tahap pertama. Tidak akan lama bagiku untuk mengejar kekuatanmu. Jieyan terdiam mendengar apa yang Tang Yuha katakan. Ia hanya menggelengkan kepalanya karena tahu bahwa ketika Tang Yuha mencoba berkultivasi lagi, bisa dipastikan bahwa kekuatannya akan lama tumbuh. Namun ia tidak berbicara tentang hal itu. Yuha memang hebat. Kakak menunggumu untuk mengejar kekuatanku. Ucap Jieyan sambil menepuk kepala mungil Tang Yuha. Tang Yuha merasa gembira dan langsung besar kepala. Ia tidak menyadari bahwa ketika waktunya tiba, ia akan merasa bahwa menembus tahapan tingkat alam sage sangatlah sulit dan membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Lagi pula, dia juga memiliki tubuh khusus yaitu tubuh sejati Dewi Perang. Jika begitu, ayo kita pergi menyusuri tempat ini. Kita harus meningkatkan kekuatan sebelum keluar dari tempat ini. Ucap Jieyan dan langsung turun ke atas pohon lalu bergerak seperti biasa menggunakan kekuatan tubuhnya diikuti oleh Tang Yuha dan Yue. Di tempat lainnya, saat ini terlihat Gu Yin dan Gu Yuena yang telah tiba di pinggiran ombak yang menjulang tinggi sampai langit. Apa ini? Batin Gu Yuena. Ia pun langsung menyerang dan mencoba membekukan air tersebut tetapi tidak bisa sama sekali. Arah inilah tempat Ki sebelumnya berasal. Batin Gu Yin saat mengayunkan pedang kembar Qi yang telah dilapisi oleh Qi yang membentuk lapisan es hitam tipis. Seraing! Terang! Pedangnya langsung terpental yang membuatnya terkejut karena kekerasan ombak tersebut sama seperti berlian dengan tingkat kepadatan tertinggi yang pernah ada. Keduanya terus mencoba metode lainnya tetapi tidak berhasil sama sekali. Oleh karena itu, Gu Yin pun menggelengkan kepalanya dan pergi ke arah lainnya. Perasaan akrab sebelumnya hanyalah perasaan akrab. Ia hanya merasa bahwa itu hanya perasaannya saja dan pergi dari tempat tersebut bersama dengan Gu Yuena. Episode sebelumnya. Kegunaan buah persik kehidupan. Episode berikutnya.
Leviathan. Istana bawah laut. Bom. 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 Pertarungan terjadi di suatu tempat di hutan aneh yang dimasuki oleh Jie Yan, Tang Yuha dan Yue Yue. Ketiganya telah berada di dalam hutan selama hampir 1 minggu, dan banyak sumber daya yang telah mereka peroleh walaupun itu tidak meningkatkan kultivasi. Ketiganya masih menyimpan semua sumber daya di cincin ruang masing-masing untuk digunakan sekaligus ketika ingin menerobos kultivasi. Saat ini, terlihat Jie Yan, Tang Yuha dan Yue Yue bekerja sama melawan satu binatang roh yang memiliki kekuatan hampir mencapai tingkat alam sage tahap ke-6. Kekuatannya sungguh dahsyat sehingga ketiganya telah bertarung selama hampir seharian melawan binatang roh tersebut. Jeres. Bambu berwarna hitam legam tampak melesat ke arah langit, wilayah radius sangat luas pun ditutupi oleh bambu hitam tersebut yang membuat pemandangan tampak sedikit unik. Di udara, terlihat Yue Yue yang terengah-engah. Tubuhnya dibaluti oleh aura berwarna putih untuk menyembuhkan luka-luka yang ia terima beberapa saat lalu ketika terkena serangan dari binatang roh. Tidak jauh dari Yue Yue, terlihat Tang Yuha yang sudah bersandar di pohon karena merasa terlalu kelelahan. Ia memang tidak menggunakan kekuatan yang menguras vitalis karena perintah dari Jie Yan, tetapi tetap saja untuk tubuh mungil yang sangat muda miliknya, Tang Yuha tidak akan sanggup bertarung selama seharian penuh. Untuk Jie Yan, saat ini ia terlihat menghilang dari tempat tertentu, beberapa noda darah terlihat di pakaiannya ketika ia melakukan teleportasi. Jie Yan pun muncul tepat di atas hutan bambu hitam yang merupakan serangan Yue Yue untuk menjauhkan binatang roh yang mereka lawan. Ketika Jie Yan tiba, ia menatap ke arah binatang roh dengan tatapan dingin yang memiliki bentuk ular bercampur naga, dengan ekor sedikit mirip dengan ikan, dan ada beberapa sirip yang tampak seperti tentakel yang dapat menyerang. Binatang roh tersebut berwarna biru tua sedikit kehijauan, kemampuannya sangat kuat karena mampu memuntahkan air dalam jumlah yang sangat besar untuk membantunya bertarung. Jie Yan tentu tahu makhluk purba tersebut yang dikatakan hidup di zaman yang sama dengan naga, yaitu Leviathan. Seni rahasia, tebasan teleportasi pembelah alam. Dengan segenap kekuatannya, Jie Yan pun melancarkan salah satu serangan tunggal terkuat yang ia miliki. Ini adalah teknik yang melapisi pedangnya dengan ki yang diubah ke bentuk teleportasi. Tetapi tebasan ini tidak membentuk bilah ki sehingga ia harus menyerangnya secara pribadi ke arah tubuh musuh dengan kecepatan yang sangat tinggi menggunakan kemampuan teleportasi ketika bergerak menyerang. Sraing. Jeres. Ruang tampak robek di lintasan serangan yang dilancarkan oleh Jie Yan ketika ia bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi melewati Leviathan yang telah mengalami banyak luka dan ditusuk oleh beberapa bambu hitam yang merupakan teknik milik Yue Yue. Darah yang sangat banyak menyemprot kembali seperti banjir karena ukuran Leviathan memang sangat besar. Leviathan meraung keras ketika merasakan sakit luar biasa di tubuhnya saat ia ditebas oleh teknik menjijikkan yang dilancarkan oleh Jie Yan. Leviathan telah mengembangkan kecerdasannya sama seperti para naga walaupun ia belum bisa mengambil bentuk manusia seperti para naga. Tetapi, ia telah bisa berbicara dengan bahasa manusia. Manusia sialan. Aku akan membunuhmu. Teriak Leviathan saat menahan rasa sakit, di saat itu juga ia pun mengayunkan ekornya yang sangat besar ke arah Jie Yan saat telah dilapisi oleh aura berwarna biru tua sedikit kehijauan. Jie Yan menatap ke arah ekor yang melesat ke arah tubuhnya dengan kecepatan yang sangat tinggi.
Jika ia menggunakan teknik teleportasi, ia pasti akan terkena serangan karena masih ada jeda waktu pemindahan tubuh. Oleh karena itu, ia pun mengambil keputusan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang sekali lagi ke arah ekor tersebut walaupun ia ragu bahwa ia akan bisa menang dalam bentrokan tersebut. Setidaknya itu lebih baik daripada jika ia menggunakan teknik teleportasi. Seni rahasia, bila pemisah ruang. Shrine. Terang. Zurt. Percikan petir merah terlihat karena Jieyan menggunakan ki raja miliknya untuk memperkuat serangan yang ia lancarkan. Ia merasakan berat yang sangat mengerikan dari hempasan ekor Leviathan. Meskipun kekuatan tubuhnya sangat mengerikan, Leviathan adalah binatang roh yang telah tinggal cukup lama di tempat tersebut sehingga dia pasti telah mencerna banyak sumber daya berharga hingga tubuhnya bisa mencapai tingkat tubuh semengerikan itu. Krang! Jieyan pun langsung dihempaskan dan ia memuntahkan seteguk darah. Ia pun langsung menyetabilkan tubuhnya di udara, tetapi ia memasang wajah gelap saat serangan dahsyat lainnya yang meledak dari mulut Leviathan melesat ke arahnya. Zep! Yue pun muncul tepat di depan Jieyan dan membuat pertahanan berwarna putih. Bush! Yue menahan serangan tersebut, tubuhnya terus beregenerasi setiap saat, tetapi ia merasakan sakit luar biasa. Jika mentalnya tidak cukup kuat menahan rasa sakit itu, ia pasti akan kehilangan konsentrasi pada generasi yang ia lakukan. Wajah Jieyan pucat melihat Yue menahan serangan demi dirinya. Sekarang Jieyan, jangan hiraukan aku. Aku pasti selamat, teriak Yue. Jieyan menggertakkan giginya dengan kuat. Jika ia tahu seperti ini, ia akan melarang Yue dan Tang Yuha mengusik Leviathan yang sedari awal ia duga sangat kuat. Teleportasi. Jieyan langsung menghilang dalam sekejap dan muncul tepat di atas kepala Leviathan yang masih menembakkan ki-nya ke arah Yue. Aku akan membunuhmu. Teriak Jieyan saat pedang di tangannya diselimuti oleh ki ungu yang sangat pekat bercampur dengan petir merah yang merupakan ki raja. Seni rahasia terlarang, tebasan teleportasi dimensi. Leviathan langsung menghentikan serangannya lalu menembakkan ki lagi dari mulutnya ke arah Jieyan yang berada tepat di atasnya sambil berteriak keras, "Matilah manusia!" Shrine. Jeres. Jieyan terus melesat ke arah Leviathan. Serangan Leviathan seperti disedot oleh pedang Jieyan, tetapi itu sebenarnya dipindahkan ke tempat lain saat di tepi bilah pedang Jieyan terlihat ruang berwarna hitam tipis yang robek. Shrine. Kilatan ungu terlihat saat Jieyan melewati Leviathan dalam sekejap mata. Jeres. Kepala Leviathan langsung berputar-putar di udara karena dipenggal oleh Jieyan. Darah seperti banjir bandang pun terjatuh ke arah bawah bersamaan dengan tubuh Leviathan yang dibelah oleh Jieyan. Jieyan merasakan sakit luar biasa di tubuhnya karena menguras semua ki-nya serta menggunakan kekuatan teleportasi terlalu berlebihan selama seharian penuh. Bom! Kedua potongan tubuh Leviathan terjatuh ke permukaan tanah sementara Jieyan mendarat dan langsung berlutut sambil terengah-engah. Dia berhasil. Gumam Yue dengan nada pahit karena ia dan Tang Yuha adalah sumber masalah sebenarnya di sini karena menantang Leviathan yang menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Aku tidak pernah selelah ini sebelumnya. Batin Jieyan dengan tubuh sedikit gemetaran serta menopang tubuhnya dengan pedang yang ditancapkan ke dalam tanah. Namun,
Jieyan merasa bahwa resikonya sesuai dengan hadiahnya karena tempat yang dijaga oleh Leviathan lah yang membuat Yue dan Tang Yuha ingin menghabisi Leviathan. Episode sebelumnya. Tingkat alam Sage tahap keempat. Episode berikutnya. Sumber daya langka. Istana bawah laut. Jieyan menatap ke arah sesuatu yang dijaga oleh Leviathan sebelumnya. Ia menaikkan sudut bibirnya karena tentu tahu bahwa sumber daya tersebut sangatlah berharga dan sangat sulit didapat. Mungkin di benua Sein, sumber daya seperti itu hanya akan muncul sekali dalam 10.000 tahun. Namun, kebahagiaan Jieyan sirna saat beberapa binatang roh kuat perlahan mendekat. Mereka semua tentu menginginkan benda yang dijaga oleh Leviathan sebelumnya. Tetapi kekuatan mereka tidak mampu melawan Leviathan sehingga para binatang roh kuat lainnya hanya bisa diam membiarkan Leviathan menguasai semua sumber daya. Terlihat dari 3 arah yang berbeda, 3 binatang roh yang memiliki tinggi sekitar lebih dari 10 meter mendekat. Yue yang menatap itu langsung bergerak membawa Tang Yuha yang tampak seperti mayat membuka matanya ke samping Jieyan. Jieyan, apa yang harus kita lakukan? Tampaknya para binatang roh yang datang itu tertarik dengan apa yang dijaga oleh Leviathan. Ucap Yue muram. Jieyan hanya diam dan memasang wajah gelap. Tidak lama kemudian, sosok seperti kuda laut, kepiting raksasa dan humanoid hiu tampak mengelilingi kelompok Jieyan. Jika kalian ingin mengambilnya, kalian harus siap mempertaruhkan nyawa seperti cacing ini. Jieyan pun melirik ke arah binatang roh jenis kuda laut terlebih dahulu. Ki raja miliknya tampak memercik dan aura intimidasi tertentu terpancar di tubuhnya. Setelah itu, Jieyan melirik ke arah kepiting raksasa lalu ke arah humanoid hiu. Aura intimidasi yang terpancar darinya hanya dapat dirasakan oleh ketiga binatang roh tersebut walaupun Yue dan Tang Yuha melihat bahwa ki raja milik Jieyan sedikit bocor. Ketiga binatang roh tersebut tampak membatu di tempat karena adanya aura intimidasi yang tidak dapat dijelaskan. Ketiganya merasa terancam dengan aura intimidasi tersebut dan merasa bahwa jika mereka bergerak lebih jauh, maka konsekuensinya akan lebih mengerikan. Ketiganya telah mengembangkan pemikiran mereka layaknya manusia walaupun tidak seperti Leviathan yang telah bisa berbicara. Kata-kata yang diucapkan oleh Jieyan dimengerti oleh ketiga binatang roh tersebut yang membuat ketiganya ragu bergerak lebih jauh. Dan ketika aura intimidasi dari Jieyan semakin besar, ketiganya pun langsung berbalik karena menatap Jieyan seperti binatang buas yang siap menerkam kapan saja. Yue dan Tang Yuha terkejut ketika melihat ketiga binatang roh tersebut berbalik pergi. Keduanya menatap ke arah Jieyan dengan tatapan tidak percaya. Kakak, apakah mereka mematuhi perintahmu hingga mereka pergi dari tempat ini? Sungguh luar biasa. Meskipun Tang Yuha tidak dapat bergerak lagi, ia masih bisa berseru dengan nada yang sangat bersemangat. Untuk Yue, ia hanya menatap ke arah Jieyan dan memikirkan tentang sesuatu dan itu adalah rumor tentang Jieyan ketika berada di dimensi naga. Jieyan menghentikan ki raja miliknya bocor dan menghela nafas lega. Ia pun langsung duduk di permukaan tanah karena tahu bahwa ketika ketiga binatang roh tersebut mencoba untuk mengambil apapun yang dijaga oleh Leviathan ataupun melawan mereka, ia sangat yakin bahwa ia tidak akan bisa melawan sama sekali. Ayo kita pergi dari tempat ini setelah mengumpulkan sumber daya yang kita rebut. Kita tidak bisa berkultivasi di tempat ini karena mungkin binatang roh lainnya akan datang.
Ucap Jieyan saat memaksa tubuhnya berdiri lalu berjalan ke arah kolam besar yang dijaga oleh Leviathan. Yue mengangguk setuju dan menggendong Tang Yuha bersamanya mengikuti Jieyan. Sesampainya di kolam tersebut, Jieyan tersenyum kecil. Isi kolam tersebut adalah cairan ki alam tingkat 5, Leviathan selalu berendam di dalam sana untuk membasuh tubuhnya agar lebih kuat setiap harinya. Tetapi, apa yang paling berharga adalah sebuah pohon kecil di tengah kolam tersebut. Pohon itu hanya setinggi 3 meter, dengan daun berwarna-warni seperti pelangi, batang berwarna putih, serta 3 buah berwarna-warni yang tampak sangat ranum. Apa itu Jieyan? Tanya Yue penasaran. Pohon persik dewa, ini adalah sebuah pohon unik yang sangat jarang terlihat. Bahkan di benua Sein, benda ini hanya pernah muncul 2 kali dalam sejarah. Dikatakan, buah yang dihasilkan oleh pohon persik dewa mampu membuat seorang kultivator yang hampir tewas karena luka kembali ke kondisi semula. Tidak hanya itu, kekuatannya akan meningkat pesat. Masih banyak kegunaan buah itu yang tidak tercatat. Sementara batang pohon persik dewa beserta daunnya juga merupakan sumber daya karena dapat digunakan untuk berbagai macam obat ataupun pil. Dan akar pohon persik dewa, ketika seseorang mengkonsumsinya di jumlah tertentu, akar spiritual mereka akan berkembang menuju evolusi baru. Jieyan menjelaskan dengan nada yang sangat bahagia. Sehebat itu. Yue terkejut karena tidak menyangka semua bagian pohon persik dewa akan dapat digunakan. Baru kali ini ia melihat tumbuhan seperti itu. Jika itu orang lain, ia tidak akan percaya, tetapi karena Jieyan memiliki buku pengetahuan tentang pohon tersebut, ia tidak meragukannya sama sekali. Aku akan mengambilnya. Kita bisa membaginya nanti. Juga, cairan ki alam tingkat 5 ini akan aku simpan di wadah tertentu seperti cincin ruang bercampur dengan formasi. Ucap Jieyan dan tidak membuang waktu lalu mengambil semua sumber daya yang disediakan untuk mereka di tempat itu. Bisa dipastikan bahwa Leviathan dapat meningkatkan kekuatannya sedemikian rupa bersamaan dengan kekuatan tubuhnya ke level yang sangat mencengangkan walaupun usia binatang roh tersebut masih sedikit muda. Jieyan memanen semua bagian dari pohon persik dewa dengan hati-hati. Setelah selesai memanen pohon persik dewa, ia pun mengambil cincin ruang lalu membuat formasi di dalamnya agar dapat menampung cairan ki alam tingkat 5. Setelah selesai, Jieyan pun langsung mengangguk ke arah Yue dan mereka pun langsung mengangguk. Tunggu, aku akan membawa benda ini juga. Jieyan menatap ke arah mayat Leviathan lalu langsung membelahnya menjadi beberapa bagian dan menyimpannya di cincin ruang yang terpisah. Ia juga memisahkan inti binatang roh Leviathan tersebut. Ayo pergi. Jieyan pun langsung bergerak ke arah tertentu di hutan tersebut diikuti oleh Yue yang membawa Tang Yuha. Setelah itu, semuanya sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Jieyan. Dalam waktu hampir 10 menit, sangat banyak binatang roh yang datang ke tempat itu karena mencium bau darah Leviathan. Semua binatang roh yang tiba di tempat itu langsung bertarung satu sama lainnya. Sangat jarang mereka berkumpul. Walaupun mereka tidak mendapatkan apa-apa ketika mencapai tempat Leviathan tewas, mereka tentu akan bertarung dengan yang lainnya untuk melahap binatang roh lain untuk meningkatkan kekuatan mereka masing-masing. Episode sebelumnya, Leviathan. Episode berikutnya, tingkat alam Sage tahap kelima. Istana bawah laut.
Kita akan berkultivasi di tempat ini untuk beberapa hari. Jie Yan berbicara dengan nada lelah saat ia menatap ke arah kejauhan. Saat ini, ia bersama dengan Yue dan Tang Yuha berada di sebuah goa kecil yang cukup tersembunyi. Di tempat itu, hampir tidak ada binatang roh yang akan datang. Goa tersebut berukuran kecil. Untuk binatang roh yang ada di tempat tersebut memiliki ukuran besar sehingga bisa dipastikan bahwa tidak akan ada yang akan masuk. Tempat ini memang lumayan berbahaya. Yue menghela nafas lelah dan perlahan duduk dan menaruh Tang Yuha di sebelahnya. Ya, di pusat hutan laut yang kita masuki ini, bisa dipastikan ada binatang roh yang lebih kuat daripada Leviathan yang sebelumnya kita kalahkan. Jika kita ingin melawan binatang roh sekuat itu, kita harus meningkatkan kekuatan secepat mungkin. Untung bagi kita memiliki sumber daya yang sangat berharap tanpa efek samping ketika meningkatkan kultivasi yang kita dapatkan selama perjalanan. Ucap Jie Yan yang perlahan duduk bersila karena ia ingin memulihkan luka yang ia derita selama pertarungan melawan Leviathan. Tapi tetap saja kita akan menang walaupun para binatang roh itu kuat. Tang Yuha menyambung tiba-tiba, walaupun ia kesulitan bergerak saat ini, mulutnya masih sangat aktif seperti biasa. Jie Yan hanya menggelengkan kepalanya dengan balasan Tang Yuha. Pulihkan lebih dulu kondisi kalian, setelah itu kita akan mulai berkultivasi. Tanpa menunggu jawaban dari Tang Yuha dan Yue, Jie Yan pun menutup matanya dan mulai bermeditasi. Ia tahu bahwa luka yang ia derita saat ini membutuhkan waktu 2 hari pemulihan paling tidak. Sedangkan untuk Yue, luka-luka di tubuhnya udah pulih sepenuhnya. Tetapi ia masih merasakan sakit luar biasa, melakukan generasi tentu akan membuat dampak tertentu pada tubuhnya. Ia pun bermeditasi juga untuk menyetabilkan kondisi tubuhnya serta memulihkan kekuatannya yang hampir saja habis. Tang Yuha juga langsung bermeditasi juga. Dengan tubuh uniknya, tubuhnya akan pulih sangat cepat, sama seperti Jie Yan. Waktu terus berlalu, tanpa sadar sudah 2 hari lamanya Jie Yan, Tang Yuha dan Yue bermeditasi. Yue adalah yang pertama pulih diikuti oleh Jie Yan dan Tang Yuha. Kakak, ayo keluarkan cairan ki alam tingkat 5 itu. Tang Yuha yang telah pulih pun berseru sangat bersemangat karena ia sudah tidak sabar lagi untuk meningkatkan kekuatannya agar dapat mengejar ketertinggalan dari Jie Yan dan Yue. Jie Yan hanya tersenyum dan langsung membuat formasi sederhana lalu membuat kolam kecil yang lumayan dalam, tempat untuk berkultivasi. Setelah selesai, Jie Yan pun mengeluarkan semua cairan ki alam tingkat 5 yang mereka jarah dari tempat yang dijaga oleh Leviathan sebelumnya. Sebelum Jie Yan berbicara, Tang Yuha langsung melompat ke dalam, menyelam ke dasar kolam kecil tersebut dan bermeditasi di dalamnya. Untuk para kultivator, hal seperti itu tentu sangat mudah dilakukan karena dapat melapisi seluruh tubuh dengan ki yang membuat mereka dapat bernafas dan menyaring oksigen di dalam air. Melihat Tang Yuha yang sangat tidak sabar, Jie Yan hanya terkekeh. Ia tentu bagaimana sikap adik kecilnya itu ketika menyangkut tentang mengejar tingkat kultivasinya. Yue, ayo berkultivasi juga. Setelah ini, jika kita memasuki pusat hutan dan mengambil apapun yang ada di dalam sana, kita akan keluar dari tempat ini untuk mengelilingi istana bawah laut. Ucap Jie Yan sambil perlahan berjalan ke dalam kolam. Iya. Yue mengangguk setuju.
Ia juga sangat penasaran bagaimana dengan situasi para kultivator generasi muda yang masuk ke dalam. Ia menyadari bahwa kemungkinan peningkatan mereka juga tidak lebih lemah dari mereka walaupun harus bertarung dengan kultivator lainnya untuk memperebutkan sumber daya. Di istana bawah laut, sumber daya berharga untuk semua kultivator tidak kurang sama sekali. Hanya keberuntungan bagi mereka untuk menemukan sumber daya yang tepat. Seperti untuk Jie Yan, Tang Yuha dan Yue Yue. Mereka bertiga tentu beruntung dapat masuk ke hutan tersebut dan memanen semua sumber daya yang ada di dalamnya. Jie Yan, Tang Yuha dan Yue Yue pun mulai berkultivasi. Cairan Ki Alam tingkat 5 adalah yang terbaik di antara semua cairan Ki Alam. Menggunakan sumber daya seperti itu, Jie Yan yakin bahwa ia akan mencapai tingkat alam sage tahap kelima. Tidak hanya itu, bisa dipastikan bahwa kekuatan tubuhnya akan meningkat juga. Selama berkultivasi, Jie Yan telah merencanakan banyak hal di benaknya. Dan itu merupakan tentang pohon persik dewa yang ada di dalam cincin ruangnya. Jie Yan berencana memberikan buah satu untuk Tang Yuha dan satu untuk Yue Yue. Sementara untuk batang pohon persik dewa dan daunnya, ia akan mencari cara mengolahnya untuk mendapatkan hasil maksimal. Sedangkan untuk akarnya, Jie Yan ingin mengolahnya setelah selesai berkultivasi. Jumlah akar pohon persik dewa cukup untuk mereka bertiga agar dapat mengembangkan akar spiritual mereka. Mengembangkan akar spiritual adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Biasanya, seorang kultivator dapat mengembangkan akar spiritual mereka dengan mengubah ki mereka ke bentuk elemen lain selain dari elemen bawaan. Hal seperti itu dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk melakukannya. Selain dari kesulitan, dibutuhkan bakat tinggi untuk menguasai elemen lainnya, apalagi itu elemen yang berlawanan dengan elemen bawaan. Dan akar pohon persik dewa kemungkinan dapat melakukannya dalam sekejap. Tidak hanya itu, bahkan mungkin akan ada sesuatu yang mengejutkan yang didapatkan oleh seorang kultivator setelah selesai mencerna akar pohon persik dewa. Kemungkinan itu adalah sebuah evolusi, level yang lebih tinggi daripada mengembangkan akar spiritual. Waktu terus berlalu, cairan Ki Alam tingkat 5 yang ada di kolam pun perlahan menyusut. Sudah 3 hari semenjak Jie Yan, Tang Yuha dan Yue Yue mulai berkultivasi. Yang mendapatkan manfaat paling besar tentu saja Tang Yuha, itu dikarenakan tingkat kultivasinya di bawah Jie Yan dan Yue Yue. Dan ketika cairan Ki Alam tingkat 5 hampir habis, Tang Yuha menerobos tingkat alam sage tahap ketiga. Ia mendapatkan peningkatan 2 tahap dalam sekali jalan. Sedangkan untuk Jie Yan dan Yue Yue, keduanya pun menembus juga. Jie Yan menyerap cairan Ki Alam tingkat 5 paling banyak daripada Yue Yue dan Tang Yuha karena sedari awal dirinya memang membutuhkan sumber daya kultivasi yang jauh lebih banyak. Jika saja dirinya sama seperti kultivator lainnya, mungkin cairan Ki Alam tingkat 5 yang mereka konsumsi akan dapat membuat satu kultivator tingkat alam sage tahap keempat menerobos juga. Sebelum cairan Ki Alam tingkat 5 habis, Jie Yan pun yang diselimuti oleh Ki perlahan membuka matanya dengan senyum kecil di wajahnya karena ia akhirnya menembus kultivasinya sekali lagi. Tingkat alam sage tahap kelima. Gumam Jie Yan dengan senyum kecil. Tetapi, di saat itu juga, ia merasakan nyeri di kepalanya sama seperti ketika ia menerobos sebelumnya. Namun, Jie Yan telah terbiasa dengan hal tersebut dan mulai mencerna semua ingatan yang muncul tiba-tiba. Yue Yue.
Gumam Jieyan karena ia akhirnya ingat bahwa Yue adalah lawan yang pernah ia hadapi ketika mengikuti kompetisi di Sekte Seribu Pedang. Tidak hanya itu, banyak ingatan lainnya yang memasuki kepala Jieyan, dan itu tentang dirinya yang melawan semua kultivator kuat karena kehilangan kesadarannya, dan itu disebabkan oleh seseorang. Ingatan terus mengalir di kepala Jieyan dan ingatan tersebut terputus ketika ia hendak bepergian dengan wanita yang seharusnya menjadi kekasihnya, yaitu Gu Yin walaupun ia tidak tahu bahwa Gu Yin telah resmi menjadi istrinya saat mereka pergi ke klan Gu. Yiner. Kita akan segera bertemu kembali. Batin Jieyan sambil mengepalkan tangannya dengan kuat. Episode sebelumnya. Sumber daya langka. Episode berikutnya. Membuat obat-obatan.